Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yang diantaranya yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Syamsul Kurniawan, STHI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Dan tak lupa rekan-rekan seperjuangan yang insya Allah muliakan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya atau kami dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan mengenai periode nubuah di Mekah. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yakni saya sendiri, Nitani Hayatus Sholihah, yang akan membawakan judul Resistensi dan Penerimaan Dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah. Yang kedua yaitu Ibu Hanifah Aulia Rahman, dan judulnya Peran Khadijah sebagai pendukung utama dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yakni Ibu Ijah Bahijah yang akan membawakan judulnya dengan Kepribadian Pendidik di Indonesia, Belajar pada Prinsip Nubuah Nabi di Mekah. Baik Bapak Ibu, langsung saja kepada presentasi yang pertama, yaitu oleh saya sendiri dengan judul Resistensi dan Penerimaan Dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah. Resistensi dan penerimaan dakwah di Mekah itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pada masa kondisi masyarakat Arab sebelum kehadiran Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu adanya perlawanan dari para pemimpin kafir Quraisy. Yang ketiga yaitu metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dampak dakwah terhadap masyarakat. Dan yang terakhir yaitu peristiwa-peristiwa penting menuju penerimaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk yang pertama yaitu kondisi masyarakat Arab sebelum kehadiran Rasulullah SAW. Nah, seperti yang telah kita ketahui ya Bapak Ibu semuanya, bahwa bangsa Arab sebelum Islam biasanya itu disebut dengan Arab Jahiliyah. Nah, bangsa yang belum berperadaban, bodoh, tidak mengenal aksara. Namun sebutan itu tidak perlu menyebabkan kita berkesimpulan bahwa tidak seorang pun dari penduduk Jazirah Arab yang mampu membaca dan menulis. Karena beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW diketahui sudah mampu membaca dan menulis sebelum mereka masuk Islam. Bila dilihat dari asal-usul keturunan penduduk Jazirah Arab, nah dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu Qotniyun keturunan Qoton dan Adnaniyun keturunan Islam bin Ibrahim. Pada mulanya, bagian utara Jazirah Arab yang diduduki oleh golongan Adnaniyun dan wilayah selatan yang dihuni oleh golongan Qotniyun. Akan tetapi, lama-kelamaan kedua golongan tersebut membaur karena perpindahan dari utara ke selatan ataupun sebaliknya. Yang kedua yaitu adanya perlawanan dari para pemimpin kafir Quraisy. Nah, para pemimpin kafir Quraisy itu seperti Abu Jahal dan Abu Sufyan yang secara aktif dan menolak serta memusuhi sekali dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka itu melakukan kampanye propaganda untuk mendiskreditkan Nabi dan para pengikutnya.
Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, secara sembunyi-sembunyi itu beliau itu berdakwah dimulai dari keluarganya serta kerabat-kerabat terdekatnya. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam itu diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri beliau, istri Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, Zaid bin Harisah, budak yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah itu Abu Bakar berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya, seperti salah satunya yaitu Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam. Setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu Allah menurunkan beberapa firman yang diantaranya yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang bunyinya Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, setelah Nabi Muhammad mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, beliau melaksanakan perintah Allah, yakni untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Selain firman dalam Quran surat Al-Hijr juga terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215 yang bunyinya wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Pada surat tersebut terdapat jalur cerita sebelumnya yang menyinggung kisah Nabi Musa alaihissalam dari permulaan kenabiannya hingga hijrahnya bersama Bani Israel, lolosnya mereka dari kejaran Fir'aun dan kaumnya serta tenggelamnya Fir'aun bersama kaumnya. Kisah tersebut mengandung beberapa tahapan yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam dalam dakwahnya terhadap Fir'aun dan kaumnya agar menyembah Allah. Nah, seakan-akan rincian itu hanya dipaparkan seiring dengan perintah kepada Rasulullah SAW agar berdakwah kepada Allah secara terang-terangan, sehingga di hadapan beliau dan para sahabatnya terdapat contoh dan gambaran yang akan dialami oleh mereka nantinya, yaitu berupa pendustaan dan penindasan manakala mereka melakukan dakwah secara terang-terangan. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 89 yang bunyinya wa qul inni ana nadhirum mubin, yang artinya dan katakanlah sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Sangat jelas sekali ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah itu yang secara terang-terangan ini pastinya mendapatkan tantangan yang amat begitu besar dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya dan tradisi tersebut sudah berakar dalam diri mereka. Namun Rasulullah pun sedikit memberi reaksi untuk mengingatkan mereka dan perlunya membebaskan pikiran dari belenggu taklid. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak dapat memberikan faidah atau bahaya sama sekali. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hanifah Aulia Rahman. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen pengampu Dr. Samsul Kurniawan, STHI, MSI, serta teman-teman sekalian.
Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kesempatan yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk membahas sebuah topik yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam. Perkenalkan, saya Hanifah Aulia Rahman sebagai pemateri pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai peran Khadijah sebagai pendukung utama dakwah Nabi Muhammad SAW dalam periode nubuwah di Mekah. Topik ini sangat menarik karena menunjukkan bagaimana peran Khadijah, seorang wanita mulia, sangat krusial dalam mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah tantangan dan kesulitan yang dihadapi selama masa awal penyebaran Islam. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Pendahuluan. Konteks dakwah di Mekah. Pada periode Mekah 610 sampai 622 Masehi, penyebaran Islam masih berada dalam tahap awal dan menghadapi banyak tantangan. Nabi Muhammad SAW menghadapi perlawanan keras dari kaum Quraisy yang masih memegang kepercayaan tradisional mereka, termasuk penyembahan berhala dan praktik sosial yang tidak adil. Kondisi sosial masyarakat Mekah masih didominasi oleh tradisi jahiliyah, sehingga menjadi tantangan besar dalam penyebaran ajaran Islam. Khadijah sebagai istri dan sahabat. Di tengah situasi sulit ini, Khadijah sebagai istri pertama Nabi menjadi penopang utama. Dukungan Khadijah bersifat menyeluruh, baik dalam bentuk dukungan moral, material, maupun spiritual. Latar belakang Khadijah. Asal-usul dan status sosial. Khadijah berasal dari keluarga Bani As'ad, salah satu klan terpandang di suku Quraisy. Sebagai seorang saudagar wanita, Khadijah dikenal cerdas dan sukses, serta memiliki kedudukan terhormat di Mekah. Sifat-sifat mulia. Khadijah dikenal dengan julukan At-Tahirah atau wanita suci karena kemuliaan akhlaknya. Ia juga dikenal karena kecerdasannya, kebijaksanaannya, kejujurannya dalam berdagang, serta kedermawanannya. Dukungan moral Khadijah. Ketika Nabi menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro, beliau merasa takut dan ragu. Khadijah menenangkan Nabi dan meyakinkannya bahwa apa yang dialaminya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan ketenangan kepada Nabi. Khadijah membawa Nabi untuk bertemu dengan sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Pembelaan terhadap Nabi. Ketika Nabi Muhammad dicemooh dan dihina oleh kaum Quraisy, Khadijah selalu mendukung dan membela Nabi dengan penuh keyakinan. Motivasi dan dorongan. Khadijah selalu memberikan semangat dan motivasi kepada Nabi untuk terus menyampaikan risalah Islam, meskipun menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Dukungan material Khadijah. Pengorbanan harta. Khadijah merelakan seluruh harta kekayaannya untuk mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia tidak ragu untuk menggunakan kekayaannya demi kelangsungan dakwah dan mendukung umat Islam yang membutuhkan. Selanjutnya, dukungan material Khadijah yang kedua yaitu membiayai dakwah Islam. Khadijah membiayai berbagai kegiatan dakwah seperti membantu fakir miskin, membebaskan budak, dan menyediakan kebutuhan logistik bagi umat Islam. Dukungan ini sangat penting mengingat pada masa awal Islam, umat Muslim masih lemah secara ekonomi. Selanjutnya, selain dukungan material, Siti Khadijah juga mendukung secara spiritual, yaitu yang pertama, keimanan yang teguh. Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum orang lain menerima risalah tersebut. Keimanannya menjadi sumber kekuatan bagi Nabi dalam menjalankan dakwahnya. Selanjutnya yaitu doa dan munajat. Khadijah selalu mendoakan Nabi dan meminta pertolongan Allah SWT agar dakwah Islam berjalan lancar dan mendapatkan kemenangan.
Selanjutnya, Khadijah dan peristiwa penting. Peristiwa turunnya wahyu pertama. Khadijah mendampingi Nabi saat menerima wahyu pertama kali dan membantu mencari penjelasan mengenai wahyu tersebut melalui Warqah bin Naufal. Pemboikotan Quraisy terhadap Bani Hashim. Ketika kaum Quraisy memboikot Bani Hashim, Khadijah tetap mendampingi Nabi dan umat Islam lainnya dalam menghadapi masa-masa sulit. Mereka bersama-sama bertahan dalam keterbatasan makanan dan kebutuhan dasar. Tahun kesedihan. Tahun ke-10 kenabian disebut tahun kesedihan karena meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib, paman Nabi. Kepergian Khadijah sangat mempengaruhi Nabi karena kehilangan dukungan moral dan emosional dari orang yang sangat dicintainya. Teladan Khadijah. Keteladanan bagi wanita muslimah. Khadijah adalah teladan bagi semua wanita muslimah. Ia menunjukkan bagaimana seorang wanita dapat berperan aktif dalam mendukung suami dan keluarga. Khadijah binti Khuwailid bukan hanya sosok istri yang hebat, tapi juga teladan bagi semua wanita muslimah. Ia menunjukkan bagaimana seorang wanita dapat berperan aktif dalam mendukung suami, keluarga, dan agama. Khadijah memiliki keimanan yang kuat, kecerdasan yang tajam, kemandirian dalam berwirausaha, dan kemuliaan akhlak yang patut diteladani. Khadijah juga menginspirasi wanita untuk tidak hanya menjadi pendukung pasif, tapi juga turut berperan aktif dalam memajukan umat dan menyebarkan ajaran Islam. Dia adalah contoh nyata bahwa wanita memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam perjuangan dakwah. Kesimpulan, Khadijah binti Khuwailid memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Dukungan Khadijah mencakup berbagai aspek, mulai dari moral, material, hingga spiritual, yang semuanya membantu Nabi dalam menghadapi tantangan dakwah. Kisah Khadijah akan selalu menjadi inspirasi dan teladan bagi generasi muslim sepanjang masa. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai peran Khadijah sebagai pendukung utama dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode nubuah di Mekah. Dari materi ini kita bisa melihat betapa besar peran Khadijah dalam memberikan dukungan moral, material, dan spiritual kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat berpengaruh pada kelancaran dakwah Islam di masa awal. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua, khususnya dalam memahami pentingnya dukungan keluarga dalam perjuangan yang mulia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan Bapak Dr. Samsul Kurniawan, STHI, MSI, yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan, mahasiswa PJJ S2 Syekh Nurjati Cirebon. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa melakukan diskusi bersama di mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam. Salat serta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW. Semoga mendapatkan syafaat dari beliau. Saya Ijabah Hijab mau menyampaikan makalah kepribadian pendidikan di Indonesia, belajar dari sifat Nabi Muhammad SAW dan dihubungkan dari judul Nubuwah Nabi di Mekah. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi saya. Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan dan menjadi piatu saat setelah hadir sebagai bayi.
Dalam pengasuhan keluarga, ayah dan ibunya potensi bawahannya adalah sebagai seorang anak yang prihatin, rajin, dan secara sosial dikenal sebagai Al-Amin atau jujur. Beliau diangkat sebagai nabi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, yaitu masyarakat yang kondisinya tidak mengenal petunjuk Tuhan. Karena itu, perannya adalah menginformasikan petunjuk Allah tentang agama Islam, akidah, mengajarkan sifat manusia, rendah hati, seiring jiwa, akal pikiran, dan hidup mengedepankan atau mengikuti petunjuk Tuhan, terutama dalam persembahan. Nubuah Nabi di Mekah ini dengan ini saya hubungkan dengan kepribadian pendidikan di Indonesia. Belajar dari sifat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah yang terkait dengan kepribadian pendidikan sebagai panutan. Yang kedua, sifat-sifat Nabi Muhammad yang harus diteladani. Kemudian yang ketiga, sifat Nabi Muhammad yang harus diteladani dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, penerapan sifat Nabi Muhammad dalam pendidikan. Kemudian yang kelima adalah penerapan dalam praktek pendidikan. Kemudian keenam, kesimpulan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu apa yang tadi saya bacakan dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah yang terkait dengan pendahuluan. Pendidikan dalam membentuk masa depan bangsa. Saya gambarkan di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah pendidikan sebagai pembentukan karakter. Pendidikan tidak hanya bertanggung jawab untuk menyebarkan pengetahuan, tetapi untuk menanamkan nilai-nilai moral pada siswa. Yang kedua, kepribadian pendidikan. Kepribadian pendidikan yang dewasa, mandiri, memiliki etos kerja, kemudian seperti bagaimana etos kerja yang tinggi yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dalam sistem pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Pendidikan di Indonesia harus bertindak sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosial, kemudian kebudayaan dalam Indonesia. Kemudian kita tinjau pada kompetensi pendidikan dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diharuskan mengembangkan potensi siswa secara spiritual, akademik, dan moral. Kemudian dihubungkan Nomor 14 Tahun 2005 menetapkan kualifikasi pendidikan, kompetensi yang diperlukan oleh pendidik. Tantangan dalam profesionalisme. Pendidikan seringkali menghadapi tantangan dalam menerapkan profesionalisme sepenuhnya. Kemudian, pentingnya meningkatkan mutu pendidikan, yaitu pertama, kebutuhan pembenahan sumber daya manusia. Pentingnya terus melakukan pembenahan dan meningkatkan sumber daya manusia dalam pendidikan. 2. Penerapan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan harus mampu menanamkan kepribadian, kemudian akhlak yang baik, serta bertutur kata yang baik. Dampak positif, pendidikan harus menunjukkan sisi positif dan mengendalikan sisi negatif di hadapan peserta didik. Kemudian penulis menuliskan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah A. Apa pengertian kepribadian pendidikan? Kemudian B. Apa pengertian profesionalisme pendidik? Kemudian C. Bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW, sidik, patona, tabligh, dan amanah Nabi Muhammad untuk diteladani pendidik.
Kemudian tujuannya satu, untuk mengetahui kepribadian pendidik. Kemudian B, untuk mengetahui profesionalisme pendidik. Kemudian C, mengetahui sifat-sifat sidik, patona, tabligh, amanah Nabi Muhammad untuk diteladani pendidik. Kemudian pembahasannya adalah satu, kepribadian pendidik sebagai panutan. Saya contohkan di sini ada 3 langkah. Contoh yang pertama adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendidik harus menjadikan panutan bagi siswa dalam berpikir, berperilaku. Kemudian yang kedua, etika guru. Kepribadian guru. Dalam etika guru yang wajib diterapkan adalah lingkup pembelajaran maupun di luar lingkup pembelajaran. Kemudian yang ketiga, profesionalisme. Pendidik harus menunjukkan etos kerja, rasa bertanggung jawab yang tinggi, dan percaya diri. Kemudian sifat-sifat Nabi Muhammad yang harus diteladani pendidik. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu adalah benar. Dicontohkan misalnya dalam kehidupan kebenaran, pendidik harus jujur, transparan dalam setiap interaksi. Kemudian yang kedua, menerapkan dalam pendidikan. Contohnya kebenaran dalam mengajarkan interaksi dengan siswa. Kemudian dampak bagaimana sifat kebenaran mempengaruhi perkembangan karakter siswa itu sendiri. Patona atau bijaksana. Bijaksana dalam pendidikan harus mampu membuat keputusan bijak dalam berpikir kritis. Kemudian peran bijaksana. Bagaimana kebijakan membantu pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan itu sendiri. Misalnya contohnya praktek pendidikan, aplikasi kebijakan dalam situasi pendidikan. Kemudian sifat-sifat Nabi Muhammad yang harus diteladani pendidik. Tabligh ini adalah berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan siswa atau dengan orang tua atau dengan lingkungan. Contohnya misalnya komunikasi efektif. Pendidik harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, orang tua, dan rekan kerja atau lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Pentingnya komunikasi. Bagaimana komunikasi mempengaruhi proses pembelajaran hasil siswa. Kemudian contoh komunikasi dalam pendidikan. Komunikasi efektif, kontekstual pendidikan, dan yang lainnya. Amanah artinya dipercaya. Tanggung jawab, akuntabilitas pendidikan harus bertanggung jawab atas perbuatan, mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya. Kemudian pentingnya kepercayaan. Bagaimana kepercayaan membangun hubungan positif antara pendidik dan siswa. Contoh, amanat dalam pendidikan, menerapkan amanah situasi pendidikan. Kemudian penerapan Nabi Muhammad dalam pendidikan. Pendidikan profektif. Konsep pendidikan profektif, pendidikan yang dimulai dari keteladanan diri, membangun keluarga yang ideal. Peran pendidikan. Bagaimana pendidikan menerapkan profektif dalam prakteknya, dampak pada siswa, dampak pada pendidik, dampak profektif terhadap perkembangan karakter siswa. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kemudian dalam hal strategi pendidikan yang ditawarkan, pendidikan harus mampu membangun karakter. Pendidikan yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter. Peran sifat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad diterapkan dalam strategi pendidikan? Contohnya, misalnya dalam pendidikan, menerapkan sifat Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan supaya siswa mempunyai karakter yang baik. Penerapan dalam praktek pendidikan.
integritasi sifat-sifat dalam pendidikan, bagaimana pendidik mengintegrasikan sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembelajaran. Dampak pada lingkungan belajar. Dampak positif dalam penerapan sifat-sifat tersebut terhadap lingkungan belajar. Contoh, praktek pendidikan. Praktek pendidikan ini yang menggunakan sifat-sifat Nabi Muhammad. Kemudian penulis menyimpulkan bahwasanya kesimpulan ini sangat penting sekali. Ada 3 kesimpulan. 1. Pentingnya kepribadian Nabi berhasil menerapkan sistem pendidikan yang baik di Indonesia ini. Kepribadian pendidikan yang berkarakter baik. Kemudian yang kedua, sifat-sifat Nabi Muhammad, sidik, patona, tabligh, amanah diwujudkan, diterapkan di Indonesia, membantu peserta didik dalam melakukan tugasnya. Kemudian yang ketiga, panggilan untuk aksi sebagai kita pendidik, kemudian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Departemen Agama khususnya, kemudian di Dignas, kita melakukan aksi bahwa pendidikan ini harus bisa rubah. Kemudian pendidikan ini di Indonesia dihimbau untuk mengembangkan sifat-sifat tersebut untuk memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi. Demikian hasil makalah saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.